Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi'aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah kamu pada jalan Allah, dan janganlah kamu campakkan dengan tanganmu dirimu sendiri kepada kebinasaan, dan berbuat baiklah kamu, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada sebuah doa Nabi yang perlu kita ulang-ulang merenunginya untuk kita pedomani dan amalkan dalam kehidupan kita. Menurut Aisyah radhiyallahu anha, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diceritakan bahwa Nabi sering mengucapkan sebuah doa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fis salati. Jadi Nabi sering membaca doa ini di dalam salatnya. Tentu saja Aisyah atau para sahabat lain mengetahui setelah Nabi menceritakan. Yaqulu, apa yang beliau doakan di dalam salatnya itu menurut Aisyah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari berbuat dosa dan berhutang. Jadi menurut hadis ini, Nabi sering berlindung kepada Allah agar dia terjauh dari berbuat dosa dan berhutang. Qala lahu qailun. Kemudian di antara sahabat ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma aktsara ma tasta'idu minal maghram. Kenapa engkau banyak berselindung atau berdoa untuk berselindung agar terjauh dari berhutang?
Bukankah berhutang itu boleh kan? Qala, Nabi kemudian menjawab, innar rajula idza gharima haddatsa fakadzdzaba wa wa'ada fa akhlafa. Jadi kata Nabi, sesungguhnya seseorang apabila dia berhutang, jika dia berkata, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia mengingkarinya. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saudari kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada satu bagian dari doa Nabi ini yang agak lain, dan ini yang kita dalami secara ringkas sekarang itu, di mana Nabi berdoa minta perlindungan dari Allah agar dijauhkan dari berhutang, dilindungi dari berhutang. Kalau dilindungi dari berbuat dosa, itu kan sudah biasa kita dengar permohonan itu. Sekarang Nabi berlindung agar tidak berhutang. Ada apa dengan berhutang itu? Bukankah berhutang adalah bagian yang dibolehkan dalam kehidupan kita? Maka ketika Nabi ditanya tentang ini, Nabi kemudian menjawab, innar rajula idza gharima, ketahuilah oleh kalian semuanya, kata Nabi, ketika seseorang berhutang, haddatsa fakadzdzaba, kalau dia bicara, bicaranya itu dusta. Bisa maknanya lebih banyak dustanya, bisa maknanya lebih mudah berdusta. Jangankan ketika terjepit hutang, mau berhutang saja sudah mendramatisir keadaan, dibumbui dengan dusta-dusta agar orang kasihan mengutangkan padanya. Dan apabila dia berjanji, fa akhlafa, dia lebih mudah, lebih cenderung, lebih terbuka kemungkinan untuk ingkar janji. Jadi kata Nabi di sini, hutang itu bisa mengantarkan seseorang ke perilaku berdusta, mudah berdusta, gampang berdusta. Biasa memungkiri janji. Jadi dusta, culas, curang, tidak jujur, itu akrab dengan kehidupan seseorang yang ketika dia sudah masuk, apalagi lebih dalam, apalagi terjerat dalam hutang itu. Kata Nabi, saya tidak mau itu. Kita menghindar dari itu. Itu termasuk induk-induknya dosa. Bukan induk-induk ibu-ibu artinya ini ya. Pokok pangkalnya dosa. Ketika seseorang sudah tidak terpercaya lagi karena dia mudah berdusta, pengkhianat, mudah ingkar janji, itu sudah problem. Jadi ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, dan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk memahaminya, apalagi melaksanakannya. Karena sekarang itu seolah-olah hutang itu tidak ada masalah. Malahan tidak sedikit berhutang itu didorong sedemikian rupa. Orang yang berhutang lebih didahulukan, lebih dimudahkan, lebih gampang, malahan dapat bonus. Malahan kalau cash kadang-kadang lama daripada berhutang. Karena memang ada sebagian orang yang hidupnya itu dari orang-orang lain berhutang itu. Tapi Nabi mengingatkan itu bukan begitu cara hidup, kata Nabi. Nabi katakan, saya tidak mau itu. Memang Nabi itu pernah berhutang kepada seorang Yahudi, tapi dalam riwayat Bukhari disebutkan dia berhutang dengan menjaminkan baju besinya. Jadi juga tidak 100% berhutang seperti kita. Ada satu hadis lain yang bisa kita jadikan penutup uraian ini, saking seriusnya persoalan hutang ini.
agar kita mikir-mikir sedemikian rupa untuk berhutang, apalagi mudah-mudah berhutang itu. Kata Abu Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yulqa birrajulil mutawaffa 'alaiha ad-dain. Nabi ini, kata Abu Hurairah, biasanya ketika diberitahu kepadanya ada seseorang yang meninggal, yang dia itu berhutang, fayas'alu, Nabi biasanya nanya itu. Jadi kalau ada orang yang memberitahu Nabi si anu itu meninggal, tentu dia memberitahu agar Nabi ikut menyelenggarakannya. Kata Abu Hurairah, Nabi nanya kepada dia, hal taraka lidainihi fadlan, apakah yang meninggal ini punya harta yang ditinggalkan untuk melunasi hutang? Ditanya itu oleh Nabi. Fa in hudditsa annahu taraka lidainihi wafa'an, ketika dijawab, diberitahu bahwasanya dia memang punya harta yang bisa cukup untuk lunasi hutangnya, shalla, Nabi baru mau mensalatkan. Wa illa, jangankan bayar hutang ya Rasulullah, harta untuk bayar hutang, dia aja matinya kayak gini, dia tidak punya harta untuk bayar hutang. Qala lil muslimin, Nabi kemudian katakan kepada orang banyak, sallu li sahibikum, kalian saja yang salatkan jenazah kawan kalian ini, aku tidak mau, kata. Jadi Nabi tidak mau atau enggan mensalatkan orang yang ketika mati masih berhutang dan dia tidak punya harta yang ditinggalkan untuk bayar hutang. Atau dalam riwayat yang disebutkan tidak ada yang menjamin pembayaran hutangnya itu. Jadi hutang itu bukan hanya membawa orang-orang yang terjerat di situ kepada persoalan dunia, sudah mati aja juga bermasalah dengan hutang. Sudah mati sudah tidak tahu apa-apa lagi, masih juga bermasalah karena dia berhutang. Karena itu mari kita renung-renungi dua hadis ini. Tentu saja Nabi mengingatkan kita, bukan haramnya itu yang jadi persoalan di sini. Nabi tidak mengharamkan itu, tapi pikir-pikirlah, putuskanlah dengan sangat bijak, timbang-timbanglah keperluan dan kemampuanmu untuk membayarnya, karena efeknya tidak hanya membawa kepada kesalahan-kesalahan yang banyak, bahkan nanti ketika seseorang sudah meninggal juga bisa bermasalah itu. Semoga kita senantiasa berupaya mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, sehingga kita semakin hari semakin pantas, semakin cocok untuk disebut sebagai umat Nabi Muhammad. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Atas segala hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La